Polri siapkan lebih dari 200 posko mudik Lebaran 2023. Polres Sukoharjo bekuk 7 tersangka kasus narkotika. Warga Muslim Indonesia di Amerika Serikat antusias ramaikan masjid di bulan Ramadan. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi 6 April 2023. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri mengungkap kasus sindikat telekom fraud atau jaringan internasional yang dilakukan 55 warga negara asing dan 6 warga negara Indonesia. Dari informasi masyarakat yang melaporkan warga negara asing yang sedang melakukan kegiatan mencurigakan dan tertutup, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri berhasil mengungkap adanya dugaan tindak pidana aktivitas penggunaan fasilitas telekomunikasi yang dilakukan secara ilegal atau telekom fraud jaringan internasional. Dari tindak pidana tersebut, Direktorat Pidana Umum Barreskrim Polri mengamankan sebanyak 55 warga negara asing dan 6 warga negara Indonesia. Barang bukti yang diamankan dalam kasus ini berupa 51 unit iPad, 68 handphone, 7 unit laptop, 1 box headset, 1 printer, 3 keyboard, 4 modem, 2 token, 3 charger laptop, 1 ikat charger, 1 DVR, 2 box kotak kerja, 1 koper kertas catatan, 2 paspor, 1 ikat kartu provider, 12 dompet, 1 bundel kartu identitas, 1 flash disk, dan sejumlah uang tunai. Ada beberapa modus yang dilakukan oleh para pelaku. Yang pertama adalah satu operasi center call, di mana bertugas mencari nomor HP identitas calon korban, kemudian menelpon atau melaksanakan WA kepada korban mengaku sebagai penegak hukum seperti yang tadi kami sampaikan, atau selanjutnya korban menelpon mengaku sebagai aparat kepolisian di call center. Kemudian dari perusahaan tersebut, hasil uang tersebut dilakukan pencucian uang dikirim ke rekening penampungan, di mana rekening penampungannya ada di luar ada di luar Indonesia. Kemudian para pelaku juga menawarkan barang-barang elektronik seperti laptop, tablet, dan lain sebagainya. Dan ketika terjadi transaksi, barang-barang tersebut tidak dikirimkan. Ini adalah sebagian modus yang dilakukan. Dari perbuatan yang mereka lakukan dalam waktu 1 bulan, kurang lebih keuntungan yang dia dapatkan miliaran. Dan ini juga menjadi perhatian kita karena tentu saja wilayah negara Republik Indonesia yang dijadikan objek TKP, tentu saja kita terus bekerja sama dengan baik itu dengan kepolisian Cina ataupun yang berada di daratan Cina untuk berkoordinasi apakah ini warga negara tersebut atau tidak. Lebih lanjut, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Interpol Polis akan melakukan sistem police to police untuk mendapatkan informasi mengenai korban dari para tersangka yang notabene juga merupakan warga negara asing. Dari Jakarta, William Amanda, Polri TV. Kepolisian Resor Sukoharjo, Polda Jawa Tengah membekuk 7 tersangka dan mengamankan atau menyita barang bukti lebih dari 100 gram sabu dalam operasi Bersinar Candi 2023.
Selama 20 hari pelaksanaan operasi Bersinar Candi 2023, dari tanggal 9 hingga 28 Maret, Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap 5 kasus dan membekuk 7 pengedar dan pengguna narkoba. Dari 5 kasus, 4 diantaranya merupakan target operasi. Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan, dari ke-7 tersangka diamankan bukti berupa sabu seberat 109,83 gram. Untuk jumlah tersangka total itu ada 7 orang, ya, ada 6 pria dan 1 orang wanita. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diungkap ini cukup prestasi yang membanggakan bagi Polres Sukoharjo karena total bisa mendapatkan barang bukti 109,83 gram sabu. Ini cukup membanggakan untuk kita karena kita jarang, artinya prestasi bisa mengungkap dalam jumlah yang cukup besar. Ini dari salah satu tersangka dengan inisial AA atau alias Andi ini berhasil diamankan sebanyak 103,84 gram sabu. Kemudian di antara 7 orang tersangka ini ada 3, ya, ada yang residivis, ya, 3 orang residivis. Yang pertama adalah AS alias Beto, itu merupakan residivis narkotika pada tahun 2013 dan pernah divonis selama 4 tahun. Kemudian LB alias Luki, ini juga residivis tahun 2018, sudah divonis 5 tahun. Kemudian AB alias Sabun, ini juga residivis tahun 2018, sudah pernah divonis selama 4 tahun. Dari 5 kasus ini rata-rata para tersangka ini berperan sebagai pengedar. Ada juga yang mengkonsumsi, ya, pemakai, ya. Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Sedangkan untuk pengguna atau tersangka non-target operasi terancam hukuman 2 tahun penjara. Tim Humas Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. 5 orang tersangka kasus peredaran narkoba golongan 1 jenis sabu ditangkap jajaran Satuan Narkoba dalam operasi Bersinar Candi 2023 Polres Sragen. Dari 5 tersangka, polisi menyita sabu seberat 3,91 gram dan barang bukti lainnya untuk melancarkan aksi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Pengungkapan penangkapan tersangka kasus peredaran narkoba ini disampaikan langsung Kapolres Sragen, Polda Jawa Tengah, AKBP Peter Yanotama dalam konferensi pers yang didampingi Kasat Narkoba AKP Rini Pangestuti di halaman Mapolres Sragen. Kapolres Sragen mengatakan ada 5 orang tersangka yang telah diamankan jajaran Satuan Narkoba dalam mendukung operasi kepolisian dengan Sandi Bersinar Candi 2023 yang digelar secara serentak selama 20 hari sejak 9 Maret hingga 28 Maret 2023. Di belakang sudah kita perlihatkan kepada rekan wartawan 5 tersangka dari 5 perkara, 3 TO dan 2 non-TO. Semuanya terkait dengan perkara narkoba, ya, golongan 1 narkotika, yaitu jenis sabu. Dari kelima tersangka ini, yang paling besar barang bukti yang kita ungkap adalah sabu sebanyak 1,13 gram, ya, sabu sebanyak 1,13 gram dan semuanya pengguna. Artinya memang wilayah Sragen ini tidak terlalu masif terkait narkoba, tetapi ada yang masih masyarakat memanfaatkan situasi, mengkonsumsi narkoba, menyalahgunakan penggunaan narkoba. Dan dari hasil investigasi, mereka selalu mendapatkan dari luar Sragen. Oleh karena itu, perintah dan petunjuk dari Bapak Kapolda, sinergitas komunikasi antar Satwil, terutama wilayah Solo Raya dengan Polres-Polres sebelah, untuk terus masif dikomunikasikan. Terkait penangkapan 5 tersangka ini, Kapolres Sragen menegaskan pihaknya akan terus melakukan penelusuran sejauh mana alur dari peredaran narkoba yang ada di wilayah Sragen. Dari hasil investigasi para penyidik, semua narkotika berasal dari daerah luar Sragen. Terhadap para tersangka peredaran narkotika jenis sabu akan dijerat dengan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 114. dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Tim Humas Polres Sragen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini
sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, Polres Sukoharjo mengerahkan tim patroli reaksi cepat untuk mengantisipasi gangguan Kamtipmas jelang Hari Raya Idul Fitri. Tim patroli reaksi cepat Polres Sukoharjo menyasar wilayah yang menjadi pusat keramaian aktivitas masyarakat.
Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah menggelar apel kesiapsiagaan tim patroli reaksi cepat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Apel yang digelar di halaman Mapolres Sukoharjo dipimpin langsung Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan. Apel ini melibatkan semua satuan di Polres Sukoharjo hingga tingkat polsek jajaran. AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mencontohkan kejadian perampokan di wilayah Kabupaten Cilacap dan gangguan Kamtibmas lainnya di sejumlah wilayah. Kapolres Sukoharjo menekankan tim patroli reaksi cepat harus siap dengan situasi kondisi seperti itu. Dengan adanya tim patroli reaksi cepat, Polres Sukoharjo berharap masyarakat dapat beribadah dan beraktivitas dengan aman dan nyaman selama puasa Ramadan hingga Lebaran nanti. Kapolres Sukoharjo juga mengimbau masyarakat apabila bepergian dan beraktivitas di luar rumah agar tidak memakai barang mencolok seperti perhiasan dalam jumlah berlebih. Karena keberadaan barang tersebut dapat memancing tindak kejahatan. Tim patroli reaksi cepat Polres Sukoharjo dilakukan selama 24 jam penuh secara bergantian. Tim patroli reaksi cepat Polres Sukoharjo menyasar di wilayah yang menjadi pusat keramaian aktivitas masyarakat seperti perbankan, pegadaian, pusat perbelanjaan, mal, pasar, toko emas, dan tempat lain yang berpotensi mengundang kerawanan kriminalitas. Tim Humas Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Untuk menjaga ketenangan dalam menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim di bulan Ramadan ini, Polda Jawa Tengah melakukan operasi penertiban petasan dan bahan peledak. Dari operasi ini, terjaring 90 tersangka dari 58 kasus dengan total barang bukti yang disita sebanyak 45 kg. Pihak kepolisian di wilayah hukum Polda Jateng menangkap 90 orang, terdiri dari produsen, distributor, dan penjual bahan petasan. Petasan yang diproduksi ini direncanakan akan dijual 1 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan mulai 24 Maret hingga 4 April 2023 itu mengungkap 58 kasus penyalahgunaan bahan petasan. Modus yang dilakukan para pelaku bermacam-macam, seperti menjual bahan baku dan petasan secara sembunyi-sembunyi, dan ada juga yang menjual secara online. Motifnya karena kesulitan ekonomi, para tersangka mencari keuntungan dengan kebiasaan masyarakat dalam menyambut bulan Ramadan. Tim Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE
telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat Itlis secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur
dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, Aibda Bambang Sugiarto, anggota Babin Kamtipmas, Kelurahan Madurejo, Polsek Arut Selatan, Polres Kota Waringin Barat, Polda Kalimantan Tengah, melaksanakan program inovasi Babin Kamtipmas, Kelurahan Madurejo, Gledean, Layang Tastis, yaitu layanan angkutan terbatas dan gratis. Giat ini diapresiasi oleh warga karena biaya sewa mobil untuk angkut barang sangatlah mahal. Gledekan Layang Tastis mendapatkan permohonan bantuan dari saudara Nafarizal untuk mengangkut perabotan rumah tangga karena beliau pindahan dari Jalan Jenderal Sudirman RT 15 Kelurahan Madurejo menuju depan SMA 3. Babin Kamtipmas Kelurahan Madurejo, Polsek Arut Selatan, Polres Kota Waringin Barat, Polda Kalimantan Tengah, Aibda Bambang Sugiarto, melaksanakan program inovasi Babin Kamtipmas Kelurahan Madurejo, Gledekan Layang Tastis, atau layanan angkutan terbatas dan gratis. Aibda Bambang Sugiarto selalu membantu warga yang membutuhkan pelayanan mobil angkut barang gratis. Salah satunya adalah warga bernama Nafarizal mengangkut perabotan rumah tangga dari rumah keluarga Nafarizal di Jalan Jenderal Sudirman RT 15 Kelurahan Sidorejo menuju Ruko Luna, Sel Jalan Cilkeriwut 2, RT 27 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arsel, Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada angkutan gratis yang dibawa langsung oleh Pak Bambang dari Babin Madurejo ya. Terima kasih banyak atas bantuannya dan saya sangat mendukung kegiatan yang satu ini. Aksi yang dilakukan Aibda Bambang Sugiarto bertujuan mendekatkan Babin Kamtipmas dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga terjalin komunikasi yang baik dalam usaha memelihara situasi Kamtipmas yang kondusif. Tim Humas Polres Kota Waringin Barat, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Satreskrim Polres Jember bersama tim Kalong memberikan bantuan keluarga tahanan di bulan Ramadan. Sedikitnya 15 keluarga tahanan mendapatkan bantuan sembako dari tim anti bandit yang selama ini memerangi tindak pidana di wilayah hukum Polres Jember. Rasa kemanusiaan ditunjukkan jajaran Satreskrim Polres Jember Polda Jawa Timur bersama tim Kalong melakukan bantuan terhadap keluarga tahanan di bulan Ramadan tahun ini. Sedikitnya ada 15 keluarga tahanan mendapatkan bantuan sembako dari tim anti bandit yang selama ini memerangi tindak pidana di wilayah hukum Polres Jember. Kasat Reskrim Polres Jember AKP Dika Hadian Wiratama melakukan pemberian bansos kepada keluarga tahanan merupakan wujud empati dan rasa kemanusiaan. Sebab tidak sedikit tahanan yang berada di Polres Jember termasuk dalam ekonomi lemah dan melakukan tindak pidana juga karena faktor ekonomi. Yang bersangkutan atau baik suami maupun keluarga yang sedang menjalani hukuman tersebut, jadi setidaknya dengan bantuan atau bingkisan lebaran yang kita berikan setidaknya bisa meringankan sedikit beban daripada keluarga tahanan Polres. Selain memberikan bantuan sembako kepada keluarga tahanan, Kasat Reskrim juga menguatkan para keluarga tahanan agar senantiasa tabah dan mengikhlaskan anggota keluarganya yang telah berbuat salah untuk menjalani hukuman. Dengan harapan agar setelah menjalani hukuman, para tahanan bisa jera dan kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi kesalahannya. Tim Humas Polres Jember Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Palopo bersama pengurus Bayangkari Polres Palopo melakukan kunjungan dan pemberian bantuan terhadap anak terdampak stunting di Kota Palopo. Kegiatan ini merupakan program Kapolres Palopo dengan bertajuk Polres Palopo Peduli dengan sasaran penerima warga terdampak stunting. Kapolres Palopo bersama pengurus Bayangkari Polres Palopo melakukan kunjungan dan pemberian bantuan terhadap anak terdampak stunting di Kota Palopo. Selain Kapolres Palopo, AKBP Syafi'i Nafsikin juga mendampingi Ketua Bayangkari Polres Palopo Nyonya Nadia Safi'i, Kasat Intelkam Polres Palopo Ibtu Idul, Kasih Humas AKP Supriyadi serta jajaran anggota Polres Palopo. Penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh Kapolres Palopo dan Ketua Bayangkari Polres Palopo. Bantuan sosial tersebut antara lain beras, telur, ikan, minyak goreng, dan vitamin. Pelaksanaan kunjungan tersebut dalam rangka bakti sosial Yayasan Kemala Bayangkari Peduli Polres Palopo dan program Polres Palopo Peduli. Kegiatan tersebut merupakan program Kapolres Palopo dengan bertajuk Polres Palopo Peduli dengan sasaran penerima warga terdampak stunting maupun warga yang kurang mampu. Tim Humas Polres Palopo Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pemirsa, sejumlah polda yang wilayahnya rutin dilalui pemudik telah bersiap mengamankan arus mudik Lebaran tahun ini. Untuk kelancaran dan kenyamanan, Polri melalui polda-polda terkait akan menyiapkan posko pengamanan dan posko pelayanan. Pemerintah memprediksi potensi pergerakan mudik tahun 2023 akan mencapai 123,8 juta pemudik atau meningkat 44% dibanding arus mudik tahun lalu. Untuk mengawal kelancaran arus mudik, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan Polri telah bekerja sama dengan stakeholder terkait. Polri akan menggelar operasi ketupat 2023 dari tanggal 17 April hingga 1 Mei 2023. Jadi untuk operasi ketupat pada tahun ini sudah dipersiapkan dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait lainnya, baik kementerian, dengan TNI, dengan jasa marga, dan seluruh stakeholder lainnya untuk melaksanakan pengamanan operasi ketupat mudik Lebaran dengan sebaik-baiknya.
fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan pelaksanaan mudik lebaran sudah dilaksanakan pengecekan sejak awal, sehingga pada saat ini sudah bisa dipergunakan dan masyarakat bisa memilih apa yang akan dipergunakan untuk pulang nantinya atau mudik nantinya. Apakah itu nanti akan melaksanakan menggunakan kereta api, menggunakan angkutan umum, atau menggunakan angkutan mudik gratis yang disiapkan oleh kementerian lembaga yang lain. Dan jalan-jalan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah sudah cukup maksimal dan cukup banyak, yaitu ada melalui jalan tol, kemudian melalui jalur Pantura, jalur tengah maupun jalur selatan. Dan insya Allah untuk operasi ketupat akan digelar mulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 1. Dan diperkirakan nanti untuk menjadi puncak mudik tanggal 19 sampai tanggal 21, dan ada 2 kali perkiraan mudik karena untuk cuti dimajukan, dan nanti untuk menjelang lebaran juga untuk puncak mudik yang kedua. Dan untuk puncak baliknya juga sudah dipersiapkan untuk kembalinya. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan mudik lebaran yang nyaman dan berkesan bagi masyarakat. Untuk pos-pos yang terkait lainnya, baik itu nanti untuk rest area, kebutuhan BBM, ataupun sarana-sarana penunjang lainnya juga sedang dalam pemeriksaan dan pengecekan supaya tidak ada kendala ketika masyarakat nantinya akan mudik maupun balik. Sejumlah polda yang wilayahnya rutin dilalui arus mudik juga sudah menyiapkan posko-posko. Seperti Polda Banten yang menyiapkan 16 posko pengamanan dan 4 posko pelayanan. Polda Metro Jaya menyiapkan 76 posko pengamanan dan 16 posko pelayanan. Polda Jawa Barat menyiapkan 227 posko pengamanan dan 53 posko pelayanan. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan 16 posko pengamanan dan 6 posko pelayanan, serta Polda Jawa Timur yang menyiapkan 160 posko pengamanan dan 57 posko pelayanan. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Masih terkait persiapan jelang Lebaran, lebih dari 2.000 posko disiapkan Polri untuk menjaga keamanan dan kenyamanan arus mudik Lebaran 2023 dalam operasi ketupat yang akan digelar pada tanggal 17 April hingga 1 Mei mendatang. Selama pelaksanaan operasi ketupat 2023, Mabes Polri menyiapkan lebih dari 2.000 posko mudik Lebaran di berbagai wilayah. Posko mudik ini terdiri dari 1.559 posko pengamanan, 754 posko pelayanan, dan 390 posko terpadu. Ketiga posko ini akan ditempatkan di berbagai lokasi strategis, lokasi trouble spot, dan black spot. Persiapan mengawal arus mudik tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa saja, tapi juga di berbagai daerah lain seperti di Pulau Sumatera. Untuk memastikan kenyamanan pemudik dari Jawa yang akan menuju Riau, Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Dwi Nur Setiawan, didampingi pejabat utama Dirlantas Polda Riau melakukan pengecekan tol Pekanbaru Bangkinang. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian persiapan menjelang pelaksanaan operasi ketupat tahun 2023. Dari lebih 123 juta pemudik, 14 juta diantaranya diperkirakan menggunakan transportasi kereta api. Kita akan segera berbincang dengan Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia, Eva Hairunisa. Ya, selamat siang Mbak Eva. Ya, selamat siang. Ya, diprediksi akan terjadi lonjakan yang cukup signifikan ya tahun ini dari pemudik pada saat Lebaran nanti. Seperti apa persiapan yang dilakukan PT KAI untuk mengantisipasi melonjaknya pemudik tahun ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau dari KAI sendiri khususnya dari area Daup 1 Jakarta ya untuk keberangkatan Pasar Senen dan juga keberangkatan dari Stasiun Gambir, memang kami memprediksi jumlah pemudik yang akan berangkat menggunakan kereta api di tahun ini akan lebih tinggi jika dibandingkan tahun lalu.
Sehingga memang untuk alokasi ketersediaan tempat duduk ataupun juga jumlah dari operasional KA yang beroperasi ini juga ditambah dibandingkan tahun lalu untuk jumlahnya seperti itu. Jadi secara total jadi kita menghitung H-10 itu tanggal 12 April sampai dengan tanggal 3 Mei H+10 ya. Ini kita akan memberangkatkan sekitar 1.513 KA. Jadi jumlah 1.513 KA tersebut sudah termasuk juga dengan pemberangkatan KA tambahan. Nah, secara total akan terdapat sekitar 303 KA tambahan yang akan dioperasikan, baik itu untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Nah, secara keseluruhan kalau kita bicara mengenai ketersediaan tempat duduk untuk di tahun 2023 ini dari area Daup 1 Jakarta itu terdapat ketersediaan tempat duduk sampai dengan 1 juta seat ya. Nah, untuk sampai hari ini yang dipesan, yang sudah dipesan ataupun sudah ditransaksikan oleh masyarakat sudah dibeli itu sekitar 435.000. Jadi 435.000 tiket ini memang mayoritas melakukan pesanan jadwal keberangkatan di pralebaran. Jadi sekitar tanggal 12 sampai dengan tanggal 23 H2 Lebaran ya. Nah, kalau kita melihat dari pemesanan tersebut, memang tertinggi itu untuk penumpang baru akan terjadi pada tanggal 18 April, tanggal 14 April nanti ya. 14 April atau H-8. Ini sudah mulai terjadi peningkatan dari sisi okupansi berdasarkan jumlah tiket yang dipesan. Nah, untuk saat ini sendiri, karena memang tiket itu sudah bisa dipesan sejak awal Maret lalu, kemudian tiket KA tambahan pun juga sudah bisa dipesan sejak tanggal 13 Maret lalu, sehingga memang sudah cukup banyak ya untuk tanggal-tanggal favorit seperti misalnya tanggal 17 sampai dengan tanggal 17 April ya, sampai dengan tanggal 23 April. Nah, itu okupansi KA-nya sudah mencapai 86% sampai dengan 90%. Adapun yang tertinggi volume pemesanan jadwal di tanggal 19 April dan juga tanggal 21 April. Nah, pada kedua tanggal tersebut, okupansi KA itu sudah mencapai 98% untuk saat ini. Nah, sehingga memang untuk masyarakat yang baru akan melakukan pesanan, ini bisa melihat ketersediaan tempat duduk melalui aplikasi KAI Akses. Kemudian jika memang tanggal yang dipilih, yang diinginkan itu sudah tidak tersedia atau sudah habis, ini bisa mencari alternatif tanggal lainnya. Atau bisa juga menggunakan fitur connecting train ya. Jadi di aplikasi KAI Akses itu ada fitur train, nanti dia akan membantu untuk menghubungkan antar stasiun. Jadi misalnya menggunakan satu KA menuju stasiun tertentu, kemudian akan menyambung lagi ke arah stasiun akhir yang dituju seperti itu. Ya, Mbak Eva, terkait dengan operasional kereta api dan juga para pemudik yang jumlahnya akan melonjak pada Lebaran tahun ini, apakah pihak PT KAI masih menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti di masa pandemi yang lalu? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai protokol kesehatan, tentunya kita selalu mengacu dari aturan pemerintah ya. Apa yang ditetapkan pemerintah itu yang akan kita jalankan untuk diterapkan di stasiun di atas KA. Karena kita percaya dan kita akan dukung selalu bahwa memang ketetapan dari pemerintah tersebut merupakan salah satu langkah positif untuk masyarakat tentunya tetap sehat seperti ya secara keseluruhan karena kita pandemi meskipun saat ini PPKM sudah dicabut. Namun memang untuk sampai dengan saat ini kita masih menggunakan aturan berdasarkan ketetapan terakhir melalui surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 84 yang ditetapkan sejak tanggal bulan Agustus tahun lalu ya, dan juga surat edaran dari Satgas Covid dan Kementerian Kesehatan, di mana di sana masih mengatur bahwa ketentuan vaksin masih menjadi persyaratan untuk melakukan perjalanan KA. Nah, sehingga agar diperhatikan kembali bagi seluruh masyarakat yang akan menggunakan jasa kereta api, ketentuan vaksin tersebut di mana memang berdasarkan SE nomor 84 tersebut yang masih kita berlakukan sampai saat ini karena belum ada perubahan dari pemerintah, itu menetapkan bahwa untuk usia 18 tahun ke atas ini sudah wajib divaksin ketiga atau booster.
Kemudian untuk usia 13 sampai dengan 17 tahun, ini sudah wajib divaksin kedua. Dan untuk usia 6 sampai dengan 12 tahun, ini sudah wajib divaksin juga, tapi tetap bisa berangkat kalau belum divaksin, asalkan membawa surat keterangan dari puskesmas atau perjalanannya didampingi oleh orang dewasa yang memenuhi persyaratan vaksin. Nah, kemudian kalau untuk rentang usia yang wajib vaksin tadi untuk 13 tahun ya, sampai dengan 18 tahun ke atas tersebut ada yang belum divaksin karena alasan medis, ini tetap bisa menggunakan jasa kereta api. Asalkan pada saat akan berangkat nanti di boarding menunjukkan surat keterangan dari dokter. Surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa bisa melakukan vaksin karena alasan kesehatan. Nah, terkait aturan-aturan ini, jika memang sewaktu ada perubahan, misalnya minggu depan ataupun sebelum masa angkutan lebaran akan ada perubahan, maka kita akan langsung melakukan sosialisasi. Tapi yang dapat saya sampaikan, sampai dengan hari ini, saat ini kita masih mengacu pada SE 84 yang mengatur ada ketentuan vaksin tadi. Ya, baik. Terima kasih Kepala Humas PT KAI Eva Hairunisa sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia,
mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Masih bersama saya Lydia Rotinsulu dalam Presisi Siang. Tak ubahnya suasana Ramadan di Indonesia, masjid-masjid di Amerika Serikat juga mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai kegiatan ibadah. Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC dan sekitarnya ikut terlibat mempersiapkan Imam Center, Masjid Indonesia di Ibu Kota Amerika Serikat tersebut untuk beribadah. Suhu udara dingin tidak mengurangi semangat para relawan untuk membersihkan masjid. Kebetulan saya tadi ngambil di bagian luar gitu, ngebersihin kaca, luar, dalam, terus pintu-pintu. Pokoknya dibersihin dari debu-debu, dari ada kan katanya yang kena itu ya, pupnya burung. Tadi alhamdulillah udah bersih semua. Di dalam masjid tak kalah sibuknya. Mulai dari menyiapkan bangku untuk berbagai kegiatan Ramadan hingga membersihkan kamar kecil dan kulkas. Namun dengan banyak relawan, pekerjaan berat menjadi ringan dan cepat selesai. Hari ini alhamdulillah kurang lebih ada 30 dewasa dan kita dibantu juga dengan youth-nya. Ada youth itu ada alhamdulillah ada 4. Kita start dari jam 9. Alhamdulillah cepet sih karena banyak, dibagi tugas juga, ada yang di atas, di bawah, kamar mandi. Alhamdulillah paling sekitar 2,5 jam. Berbeda dengan hari biasa, kebersihan masjid menjadi tanggung jawab pengurus masjid. Dan bersih-bersih kali ini dilakukan setahun sekali dan menjadi tanggung jawab dari panitia Ramadan. Berbeda dengan Ramadan beberapa tahun belakangan, kali ini kegiatan lebih padat hingga tarawih dan buka puasa bersama. Alhamdulillah karena COVID sudah tidak lagi disebut pandemi, maka Imam Center sudah boleh untuk mengundang jamaah untuk makan iftar setiap hari. Dan insya Allah tidak dibatasi lagi kapasitasnya di dalam masjid. Jadi kami mengantisipasi akan ada lonjakan jamaah yang sudah rindu untuk tarawih bersama di masjid. Selesai membenahi masjid, panitia Ramadan berkeliling menyerahkan bingkisan untuk tetangga sekitar. Terus sebagai kayak gratitude kita untuk mereka dan sekaligus juga memperkenalkan memperkenalkan Islam atau mensosialisasikan Ramadan, mensuasanakan Ramadan terutama di neighborhood kita ini, ya kita bagi-bagi gift, ada greeting card, sekaligus juga kayak menunjukkan kalau misalnya komunitas ini loh orang Islam tuh kayak gini. Panitia Ramadan memperkirakan jumlah jamaah untuk tarawih dan iftar akan meningkat tajam setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu ke hingga 350-an orang. Dari Silver Spring, Maryland, Yuni Salim, Karlina Amkas, dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan salam presisi.